Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Jumat 16 Juni 2023. Kita boleh mengawali hari ini dengan penuh ucapan syukur dan penyembahan kepada Allah yang hidup. Saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi di dalam perenungan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk satukan hati, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya setiap kami diberkati, dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami semakin mengalami keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami siap mendengar dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali mendengar firman Tuhan yang berjudul Ingkar Janji. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeskiel 17 ayat 1 sampai dengan 18. Nah saudara-saudaraku, mari saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Lambang ketidaksetiaan Raja Zedekia. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, seekor burung rajawali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna, datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ayat ke-5. Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu, dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Kita lanjut ayat ke-9. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya, sehingga semua ulahnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Ayat yang ke-11. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, katakanlah kepada kaum pemberontak, tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Katakan, lihat Raja Babel datang ke Yerusalem, dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel baginya. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu, supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu dan dengan demikian tetap ada. Kita lanjut ayat ke-18. Ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyuguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah telah berulang kali menyampaikan firman-Nya dengan bahasa yang dapat dimengerti dan lambang melalui tindakan Yeskiel bagi Israel. Tetapi mereka terus mengeraskan hatinya.
Allah menyindir Israel atas ketergantungan mereka kepada bangsa-bangsa lain, bukan kepada Allah, dengan menggunakan teka-teki dan suatu bentuk perumpamaan. Pertama kali mereka menjalin kerjasama dengan Raja Wali Besar, yaitu Nebukadnezar dari Babel yang datang ke Libanon, yaitu Yerusalem. Raja Nebukadnezar membawa pucuknya yang paling ujung, yaitu Raja Yoyakin dari Yehuda, dan mengangkutnya dalam pembuangan di Babel. Setelah mengangkut semua penguasa dan orang yang berkuasa di sana, ia menempatkan seorang dari keturunan raja untuk memimpin sisa kerajaan itu dan mengadakan perjanjian dengannya. Bukannya taat, tetapi Raja Zedekia dari Yehuda memberontak terhadap Nebukadnezar dan berpaling ke Mesir untuk meminta bantuan militer, yaitu kuda dan tentara yang besar. Di mata Tuhan, Zedekia juga adalah seorang yang ingkar janji. Sebagai Raja Israel, dia bersama rakyatnya terikat dengan perjanjian Sinai. Seharusnya ia patuh kepada Allah yang memimpin umatnya setia kepadanya. Dan akibat ketidaktaatannya, Tuhan Allah sendiri menjadi lawannya. Tuhan Allah yang ada di balik kekalahan pasukan yang ada di tangan Babel. Saudara-saudaraku, pasal ini akhirnya ditutup dengan kembalinya kepada bentuk ilustrasi yang serupa yang ada di bagian permulaan. Hanya kali ini simbol Raja Wali bukan menunjuk kepada Nebukadnezar, melainkan Tuhan Allah sendiri. Allah sendiri yang membangun kembali umatnya, tetapi bukan lagi dengan kepemimpinan manusia yang terbatas dan penuh kelemahan, melainkan dengan sosok Mesias yang pemerintahannya bersifat universal. Saudara-saudaraku, ketidaksetiaan adalah akar permasalahan dari umat Tuhan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap ingkar janji dari Raja Zedekia. Syukur kepada Tuhan, dia bukan manusia yang mudah berubah, yang lain di mulut, lain di hati. Tuhan adalah Allah yang konsisten dengan karakternya. Walaupun ia menghukum keras setiap pengkhianatan, kasih Allah tidak pernah berubah. Saudara-saudaraku, baiklah kita terus mengutamakan kejujuran, agar kita tidak membuka peluang bagi iblis untuk berpesta pora menghancurkan segala sesuatu yang sudah kita bangun dengan susah payah. Ingatlah bahwa janji yang dibuat asal-asalan dan tidak ditepati akan mengakibatkan ketidakpercayaan orang kepada kita, dan juga sebuah dosa yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Syukur bagi Allah yang hidup melalui Kristus, kerajaan Allah sudah didirikan. Ketika setiap orang percaya yang datang kepadanya, bukan hanya diampuni dosanya, tetapi mengalami pembaharuan, sehingga dimampukan untuk tetap setia. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita introspeksi diri, kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita mau komitmen untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Engkau membentuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni kami atas setiap kelemahan kami. Kami mungkin banyak ingkar janji kepada Tuhan. Kami tidak taat dan tidak setia di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Kami rindu memiliki hati yang baru, yang sungguh-sungguh taat kepada Engkau. Berbaharui pikiran kami sehingga kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.